Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadratil kiram wal mutaram yang sama-sama kita hormati seraya wajib kita doakan sahibul fadilah Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik bin Syekh mata Allah bituli hayati, senantiasa guru kita dan keluarga besarnya, anak mantu cucu, senantiasa Allah berikan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kiram wal mutaram, guru kita Ustaz Salman dan juga para asatid yang lainnya yang hadir malam ini, dilusus juga Ustaz Kembar dan Ustaz dan lainnya yang mudah-mudahan kita doakan semua senantiasa Allah berikan sehat wal afiat dan terkhusus seluruh jamaah yang hadir yang insyaallah walaupun kita terkadang ada kesibukan, yakin tidak ada manusia yang tidak sibuk, ada sibuk dengan dunianya dan ada sibuk dengan ukhrawinya, tapi insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita, membimbing kita walaupun sesibuk apapun, ibadah salat kita tidak tinggalkan dan begitu pula taklim. Amin ya Allah ya Rabbal. Baiklah, pada malam ini saya Al-Fakir melanjutkan apa yang telah saya sampaikan dalam kitab Sulam Taufik yang memang saya mendapat amanah untuk menyampaikannya. Jika tidak salah, 1 atau 2 minggu yang lalu saya membahas tentang pentingnya niat dalam ibadah. Kalau tadi guru kita menyampaikan tentang sahnya sholat, kalau mereka mengikuti aturan bagaimana wudunya, kemudian bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana dia melakukan yang namanya syarat rukun, belum cukup, mereka pun harus mengerti sunnah abad, sunnah hayat dan lain-lain. Seandainya ibadah yang mereka lakukan, sholat contohnya sah, tapi belum tentu mereka diterima. Kenapa? Karena ada yang tertinggal, yang sudah saya sampaikan, ikhlas. Apapun bentuk ibadahnya, jika kau sampingkan, kau lalaikan dan ketinggalkan ikhlas, dalam kitab Sulam Taufik ini ibadah kita tidak diterima. Loh kenapa? Karena dalam kalimat ini wasurita ma'ama marra likubuliha indallah subhanahu wa ta'ala ayaksida biha waj'allahu ta'ala wahdah. Syarat, ya syaratnya harus termasuk apa? Termasuk berjuang. Ya, apalagi kita berjuang di FPI. Saya mau nanya, tantangannya ada apa enggak? Ada apa enggak? Sedikit atau banyak? Banyak. Itu namanya perjuangan. Ada semangat, ada loyo, itu namanya kita. Tidak selamanya kita semangat, satu saat loyo. Dan tidak selamanya kita loyo, satu saat semangat. Sama dengan iman. Iman malam ini kira-kira nambah turun. Kita nggak tahu kan? Ya kalau ibadah kita semangat, ikhlas, berarti iman kita bertambah. Tapi kalau iman kita loyo, ya terlihat dalam ibadahnya.
timbul faktor kenapa ibadah kita loyo, pasti ada sesuatu. Likulli syai'in syababun. Salah satu faktornya ya tadi guru kita menyampaikan makan minum dari barang yang haram. Kalau tadi itu kitabnya kalau nggak salah Ustadz Wasiatul Mustafa ya. Ya, Wasiatul Mustafa ini wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi bentuk wasiat. Ya, kita bahas sekarang berjuang harus ikhlas, harus. Berjuang apa? Berjuang apapun, apalagi benderanya kalimat la ilaha. Kenapa kita harus ikhlas dalam berjuang? Karena kita berharap pertolongan Allah. Kalau Allah sudah akan memberikan pertolongan, tidak akan bisa orang untuk menghalangi. Walaupun kata orang ente harus kalah, tapi kalau Allah berikan kemenangan pasti menang, tetapi syaratnya ikhlas. Baik, sebelum saya menyampaikan kulam sotik karena berkaitan ikhlas, ini sebagai penambah semangat sama dengan iman. Iman pun al-imanu yazidu wayan. Nah, ini ada yang menarik. Bagaimana sih caranya saya berjuang dapat pertolongan Allah? Di dalam kitab kitabnya dua kitab Nasribat, ini mah cuma tambahan aja saya bawa. Karena untuk melengkapi ikhlas dalam perjuangan. Wa kitab Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab ila Ammar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. I'lam ya Ammar anna auna al-'abd anna Allahu lil 'abdi biqadri niyat. Jadi satu saat ada satu pesan dari Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab ila Umar bin Abdul Aziz. Apa kata salamnya? Tulisannya, pesannya, i'lam, ketahui olehmu ya Ammar, inna aunallah lil 'abd, sesungguhnya pertolongan Allah lil 'abdi, untuk kita hamba Allah, biqadri niyat, tergantung niatnya. Kalau kita ingin dapat pertolongan Allah sampai 89%, ya niatnya juga ikhlasnya harus tinggi. Ya, makanya kita bersyukur ya sementara ini Allah berikan pertolongan untuk guru kita dan untuk kita. Kalau bukan pertolongan Allah, ya Rob, maaf, EPI dari dulu habis. Ya saya kan bukan penyimak ya, walaupun saya termasuk Ustaz yang gak aktif lah, jujur aja. Ini kalau bukan pertolongan Allah, kita punya guru, timbul pertanyaan, kenapa Allah berikan pertolongan kepada guru kita? Niatnya. Makanya kalau kita ingin dapat pertolongan Allah, jangan selewengkan niat kita, baik ibadah maupun berjuang. Kan ini pesan, kalau kita ingin dapat pertolongan yang banyak, jaga niat. Jangan niat ingin disebut orang gagah. Jangan niat, oh supaya saya jadi orang tenar. Oh jangan niat saya ingin menjadi orang yang terpandang dan dipandang orang baik. Kalau kita punya niat demikian, berjuang untuk minta dipuji, ingin disebut hebat, gagah, perkasa, atau mungkin niat yang lain ingin dihormati dan lain-lain, Allah kasih saudara. Tetapi ingat, tatkala esok kita wafat, apa yang kita inginkan, kehidupan yang abadi, berkah Allah, ridha Allah hilang. Bahkan kita protes, ya Rob, kenapa engkau ingin lemparkan aku ke neraka? Kata Allah, aku tidak zalim dengan siapapun. Lah aku kan sholat, aku kan puasa, aku kan maaf bahasa kita laskar, pejuang, ahli ibadah, betul. Kau ibadahnya rajin, kau berjuangnya semangat, betul. Tapi kau punya niat ingin dipuji orang, ingin dipandang orang, ingin seakan-akan saya hebat. Sudah aku berikan di dunia, kau hebat, kau dipuji dan pandang, tempat kembalimu adalah neraka, saudara. Saya menanya,
kalau diponis di dunia neraka bisa kita rubah nggak? Ya Allah, saya zalim, Rabbana zalamna anfusana, kami zalim ya Rabb, nangis mohon ampun kepada Allah, tidak menguliakan perbuatan, insyaallah Allah ridho karena di dunia. Tapi kalau udah mati, ya Rabb kembalikan aku ke petamburan, ya Rabb kembalikan aku ke dunia. Kata Allah, saat ini bukan waktunya penyesalan, tapi saat ini waktunya pembalasan amal. Makanya ini kita bahas, ikhlas itu bukan hanya sholat saja, tapi dalam apapun selalu ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Yang kedua, saat ikhlas dapat ridho. Kalau nggak ikhlas dapat ridho. Bahkan melakukan perbuatan apapun ibadah kalau tidak ikhlas haram. Siapa yang mengatakan dalam kitab Bahjatul Wasail ar-riya haram? Jadi al-amal li ajli nas itu riya haram. Berarti apa? Kita paham perlahan-lahan. Yuk kita ikhlas, walaupun satu saat kita nggak ikhlas, ratapi tangisi sesali, yuk kita kembali untuk lillahi ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, ini baru yang kedua saja, Ustaz Salman. Ini udah lama nggak ketemu nih, udah 5 tahun aneh nggak ketemunya. Ya kadang-kadang ketemu nggak kelihatan. Ustaz Salman punya ilmunya, ilmu itu sih, ya. Ilmu halimun. Bacaannya kalau ketemu aneh sumun bukun yung pahum la yusirun. Kata wong Jawa ne ora kedeleng, ora teleng. Ya kelihatan. Sampai-sampai ana lihat tadi di WA ini, lihatnya dari belakang, ini siapa ya? Ya Allah. Kalau datang semua kan selesai, belum mau pada datang udah aneh ya. Udah ya. Itu nyambung. Ustaz Salman udah ketemu nggak ketemu lama, apalagi yang di belakang anak, tiap ketemu nggak kelihatan, tiap ketemu nggak. Baik, yang kedua nih ya. Syarat untuk diterima kita punya ibadah, khususnya sholat dan lain-lain, dalam kitab ini wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Ya, seperti disampaikan ya dari Wasiatul Mustafa tadi, kita bicara tentang hak orang. Ini syarat ya. Berarti kalau syarat nggak boleh enggak, harus kita lakukan. Kalau syarat ini kita tinggalkan, ya nggak sah. Syarat lagi. Tadi bisa Ustaz Salman bicara kalau nggak salah aja, saat sholat wudhu dulu ya. Wudhu bukan sekedar wudhu, lihat airnya. Ada air mustakmal, air mutanajis, air mutlak. Bukan sekedar air. Ya. Kemudian ada yang kedua, bagaimana kalau kita ambil air ini yang memang ditujukan, diprioritaskan untuk minum, nggak boleh untuk wudhu, nggak boleh kita wudhu di situ. Itu kita tertera dalam kitab I'anatul Talibin syarah kitab Fathul Muin jilid yang pertama. Jadi sini yang masalah dalam kitab Sulam Topik yang kedua. Wa ayyakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Satu, ibadah salat kalau pengen diterima, makannya, minumnya. Wa malbusuhu, pakaiannya. Wa musallahu, tempat yang kita pakai ibadahnya, masjid, musalla, majlis taklim, halalan halal. Kira-kira ada nggak tempat ibadah, majlis, pondok, masjid, tanahnya atau uangnya yang untuk bangun yang dari barang yang haram? Kira-kira ada nggak? Loh, kenapa harus kita kaji gini? Hati-hati, ini ibadah saudara. Makanya jangan aneh. Kalau ulama-ulama terdahulu, ulama dulu sama dengan ulama sekarang, tergantung ulamanya.
Kata Ustaz Salman kan tadi ulama ada dua, ada ulama dan ada ulama. Kalau dalam kitab Nasuhul Ibad, kitab Nasuhul Ibad nih, itu al ulama sinfani, ulama terbagi dua. Kalau dalam kitab Nasuhul Ibad ini kitabnya saya bawa, ini kebenaran aja. Ulama terbagi dua, ada yang disebut ulama khair, ulama yang baik, ikhlas dan istiqamah, adalah ulama su. Timbul pertanyaan, dia termasuk ulama belum? Lihat, jangan lihat penampilan pakai imamah, pakai jubah, pakai sorban. Imamah bisa dibeli, sorban bisa dibeli enggak? Apa yang bisa dibeli? Mengacu ini ulama yang kita ikuti atau sementara kita hanya mengamati? Kita tengok dalam kitab Tanbihul Ghafil, Asy-Syaikh As-Samarqandi mengatakan al ulama uman rasul ma lam yukhritus sultan. Ulama ini pewaris Nabi selama ulama itu tidak mukhallid. Mukhallid ini bahasa kita campurnya akrabnya ke lebih akrab. Selama ulama tersebut tidak mukhallid kepada pemerintah yang zalim. Jadi kalau ulama akrab banget udah ketahuan zalim, diakrabin, model begitu ada enggak? Jawab. Ada enggak? Lo kalau udah ada, kata Ustaz Salman lagi nih, lu berguru, ini gurunya siapa? Dalam kitab Ta'limu Ta'lim, ini kitab Ta'limu Ta'lim yang di pondok pesantren juga sudah mulai hilang, saudara. Sekarang kitab Ta'limu Ta'lim mengajarkan bagaimana akhlak kepada guru. Cukup belum kepada anak guru? Jadi kalau kita ingin ilmu berkah, bukan karena banyaknya ilmu, saudara. Oh, ini guru kita hormatin, dia punya anak guru juga kita hormati, tetap takdim untuk mengambil berkah dari kita punya guru. Ya, kita lihat saudara, ya Rob, jadi ulama juga ada dua. Kalau Ustaz Malan, kalau yang ulama yang lurus ngajak ke surga, surga beneran. Tapi kalau ulama-ulamaan surganya surga kan dia. Anak nambah aja kebenaran, udah 5 tahun gak ketemu-temu. Ini orang baik, saudara. Saya kawan dari dulu, kita kan bisa lihat ini baik ini buruk bukan karena penampilan. Kalau penampilan sih menang aneh pakai imamah, tapi ilmunya kan lebih tinggi Ustaz Salman, saudara. Makanya kalau ente ngelihat orang jangan lihat penampilan dulu, ilmunya ada enggak? Cukup belum? Ilmunya tinggi, gede, akhlaknya ada enggak? Jadi kita mengamati ini bukan kita benci, hasud, dengki. Mengamati lewat kitab, yang kitab ini dikarang oleh siapa? Ini kitab dikarang Sulam Topik 1 yang nggak main-main, Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Jawi yang satu, Habaib Ba'alawi Tahir Hasin Al-Habs. Jadi kalau kenapa dulu Syekh Nawawi akrab dengan para habaib, memang itu contoh panutan kita. Bagaimana Syekh Nawawi Al-Bantani berkumpul di Masjid An-Nawir Pekojan dengan Abu Usman dan lain-lain. Tatkala menentukan arah kiblat, musyawarah, Syekh Nawawi dengan satu karomahnya, no Ka'bah, terlihat gambar Ka'bah, disitulah tubrukan, saling cium, saling mangkul. Itulah yang kita ikuti, saudara. Jadi kalau sekarang ya Rob, jangan jadi kiai beneran sih ya, liur. Ngaku orang kulon, aing sarwa orang kulon. Sia mondok, aing ge mondok. Cana naon sia ngahina kiai, ngahina habib. Itulah yang disebut punya ilmu, nggak punya akhlak, saudara. Ini saat ini makanya jangan lihat, oh dia ilmunya tinggi, betul. Kalau nggak punya akhlak. Timbul pertanyaan, kenapa Nabi berjuang 23 tahun Mekah dan Madinah berjuang? Apa yang melatari mereka berjuang? Berhasil? Memang ilmu kita akui Nabi mujizat, tapi salah satunya yang menunjang, salah satu menunjang keberhasilan kita punya Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal. Ini kita ambil keberhasilan Nabi itu akhlaknya, ilmu udah nggak dipungkiri lagi, punya yang namanya mujizat, tapi keberhasilan Nabi yaitu akhlaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, wa innaka la'ala khuluqil adzim. Nah ini di sini tadi tuh makan
minum pakaian yang halal. Saya nanya tadi, ada nggak pondok majlis taklim jorok? Jorok tuh nerima bantuan asal aja, yang penting jadi. Kira-kira ada nggak? Maaf, saya punya guru, saya nggak ceritain saudara. Satu saat saya punya guru di Cikole, ya termasuk Kiai Maksum almarhum Allah maghfir, itu juga salah satu murid Cikole saudara. Di sana ngajinya cuma 2, Fathul Mu'in dan Fathul Qorib, ditambah Ruhbiyah Paroid. Ngajinya itu aja. Pasaran ngaji kilat itu dari bulan dari bulan Rajab sampai bulan puasa, ngajinya dari jam 6 pagi sampai jam 2 malam kalau bulan puasa. Dulu, sekarang santri sekarang ngaji sampai begitu liur. Ada yang kuat, ada yang enggak. Maaf, satu saat ada oknum pejabat datang, itu lagi maaf bebenah pondok, kamar santri. Apa dia bilang, Kang, keur ngabangun mohon. Ya, keur ngarayap. Apa kata dia? Wayahna enjing santri piwarang kabuminya lamun teu ka kantor. Ya maksudnya pengen ngebantu, nggak ada motivasi yang lain. Apa jawab apa disebut akang, mohon, atur nuhun, mohon. Besokannya nggak datang. Satu saat saudaranya anaknya tanya santri, akang kamarikan ayo miwaran ke kiki, mohon, bios. Nggak mau pak, walaupun anak murid yang datang. Maaf, kiai bukan benci pemerintah, kagak, khawatir kalau uang mereka duit pribadi halalan toiban gajinya, kalau itu gajinya pajaknya dari pajak dongdot. Oh kiai dulu hati-hati saudara, hati-hati, ngeri uang yang mereka terima ini ada sebagian yang haram. Dalam kitab Selang Topik syarahnya ada kalimat begini, ini kalimatnya dari Rawahu al-Imam Ahmad, wa qala man shalla fi thawbin bi asrati darahim wa fiha dirhamun min haram lan tuqbalu salatun. Seandainya kita sholat ibadah, di kantong kita ada pulus duit 1 juta, 100.000 nipu, boleh nipu, masuk campur dari barang haram, menurut Imam Ahmad, maka ibadah mereka tidak diterima. Makanya jangan aneh ulama-ulama dulu, yang dulu nih bukan cari ketenaran, cari berkah. Makanya jangan aneh, santri-santri dulu beda dengan santri sekarang, betul beda. Tabiatnya juga beda, betul. Cuman ya bukan berarti santri sekarang kayak sekarang nggak ada yang begitu, ada. Cuman santri dulu benar-benar karena Allah segalanya kan Allah, walaupun pondok pesantrennya cuman bilik, balai rombeng, tikernya tiker tara dicuci, gurunya ngajarnya ikhlas, santrinya diajarkan ikhlas, berkah. Walaupun cuma ngajar Safinatun Najah, dengan keikhlasan itulah berkah. Makanya di sini kita tadi ya nggak boleh makan minum tempat ibadah sembarangan, termasuk masjid. Ya orang sekarang kadang-kadang ceroboh sih, tanah orangnya memang kagak dipakai, pulang kampung, nggak pulang-pulang, saudaranya ada, itu tanah kosong. Masyarakat musyawarah, termasuk di situ juga ada oknum ustadznya. Udah, daripada kita tanah nggak dipakai, yuk kita pakai masjid. Tar dulu, jangan sembarangan saudara. Walaupun niatnya nggak diambil tuh tanah, kalau bahasa hukum fikih gosok namanya, pinjem tanpa izin yang punya. Dalam kitab nggak boleh. Artinya apa? Konsultasi, ini tanah siapa? Oh si Fulan. Orangnya di mana? Di kampung. Dia punya saudara enggak? Punya. Temuin saudaranya, ngobrol sampai tembus kepada yang punya. Apakah memang dia dihibahin, diwakofin atau dikasih?
bahasa kita hibah namanya, kita konsultasi. Nggak boleh bangun masjid tanpa izin yang punya. Begitu. Kalau sekarang nggak begitu, udah pakai aja untuk kemaslahatan umum. Kalau untuk kemaslahatan umum belajarnya tanggung-tanggung, korek dalam ilmu itu gosok, hukumnya nggak boleh. Makanya jangan kalau ulama-ulama dulu tuh apik, waro, nggak sembarangan saudara. Walaupun penampilan biasa aja, jarang orang pakai kain BHS dulu. Sampingnya itu kainnya ngelipet saudara. Jarang pakai kain BHS dulu, jarang, bukan nggak ada ya, jarang. Apalagi orang Kulon, itu kain gebeng namanya. Kain gebeng itu dipakai sebagian orang Kulon dulu pakai nandur, nggak sayang. Makanya kenapa berkah orang-orang tua dulu? Karena maaf menjaga sesuatu yang diharamkan. Kita kembali tadi sini. Ini tempatnya, berarti jangan pakai maaf tempat sembarangan tanpa yang punya. Ini termasuk ceroboh bikin kuburan tanah orang. Orangnya di kampung, akhirnya ekonomi di kampungnya begitu-gitu, pulang ke Jakarta. Ke Jakarta cari usaha, tinggalin 20 tahun. Ya nggak gede, tanah cuma 200 meter. Akhirnya apa? Ya, karena tanah nggak dipakai, orang yang nggak ada, kita nggak boleh bikin bangun kuburan sembarangan, saudara. Ini kuburan ini terjadi, saudara. Ya, ini tanah siapa nih? Oh, orang Jakarta, orang sini teman ke Jakarta, teliti telata. Ya kalau biarpun pulang nggak pulang 20-30 tahun, urusan dia. Cuman kalau kita bangun bakal kuburan, izin dulu sama yang punya. Tatkala mereka dari Jakarta ke kampung lagi, ada patok-patok batu nisan, kira-kira kaget nggak? Haram kubur di situ, saudara. Nggak boleh. Seandainya yang punya ini terbasalah, kalau secara hawa nafsu bongkar, harus dibongkar. Cuman kan kalau begitu timbulnya fitnah, belagu ama segala. Makanya yuk kita ngaji, belajar ini, terutama fikih, jangan ditinggalkan, saudara. Di akhir zaman kadang-kadang fikih disepelekan. Belajarnya fikihnya bukan Safina, Riyadul Badi'ah. Kalau Sulam Topik kitabnya 3 dulu. Saya kan bukan berharap. Dulu kan kitabnya Safinatun Najah, ternyata guru kita pegang Safinah. Dah saya pilih yang lain. Dan saya memberikan ilmu di sini ya walaupun saya lemah, doib, ingat dari komitugiannya, taklimnya, al-wafinya selesai, Pak. Ini ngaji kitab ini Sulam Topik ini bab ini doang, ini bab tasawuf 10 tahun, saudara. Kenapa saudara? Ngaji kan sebentar, 20 menit. Saya nggak buka tanya jawab di sini, nggak mau, karena magomnya bukan magom saya, magomnya magom Al Habib Muhammad Rizik, guru kita. Saya nggak berani, kecuali saya ngajar tadi di luar Batang tanya jawab, atau di Morakas saya buka tanya jawab. Kalau di Petamburan saya nggak berani, saudara. Bukan magomnya, harus ada akhlaknya. Cukup sekian, guru-guru kita udah hadir di belakang.